Selamat siang Bapak Ibu, Saudara-saudara kekasih dalam Tuhan. Puji syukur kepada Tuhan, pada kesempatan siang ini kita boleh kembali bersama-sama dengan saya untuk men-sharingkan kebenaran firman Tuhan di dalam video pastoral kali ini. Kiranya kasih karunia Tuhan, damai sejahtera Tuhan akan senantiasa hadir di tengah hidup kita. Adapun nats firman Tuhan terambil dari Kitab Keluaran pasal 14 ayatnya yang ke-13 dan 14. Demikian bunyi firman Tuhan. Tetapi berkatalah Musa kepada bangsa itu, "Janganlah takut, berdirilah tetap, dan lihatlah keselamatan dari Tuhan yang akan diberikannya hari ini kepadamu. Sebab orang Mesir yang kamu lihat hari ini, tidak akan kamu lihat lagi untuk selama-lamanya. Tuhan akan berperang untuk kamu, dan kamu akan diam saja." Tentu Bapak Ibu Saudara-saudara bersama saya, terlebih-lebih di dalam masa pandemi COVID-19 yang sudah berjalan 1 tahun, kita acap kali bertemu dengan suatu situasi kondisi yang mencekam, yang mengancam, yang mendatangkan suatu ketakutan, sehingga pikiran kita kacau, hati kita tidak tenang, bahkan kita terus-menerus dirundung oleh kekhawatiran dan kekhawatiran. Nah, tetapi adakah suatu keadaan yang mencekam, suatu keadaan yang menakutkan, yang mendatangkan suatu kecemasan lebih daripada yang dialami oleh satu bangsa Israel pada waktu konteks ingin bebas dan ingin terlepas dari penindasan tangan Mesir? Firman Tuhan katakan di dalam satu kondisi di mana sudah direkakan oleh Tuhan bahwa Musa akan memimpin bangsa Israel keluar, melepaskan diri dari tindasan tangan Mesir dan menuju tanah perjanjian. Pada waktu itu satu situasi, satu kondisi di mana bangsa Israel sedang tinggal melangkah untuk menuju bagaimana nyebrang sungai atau laut Teberau. Dan saat itu mereka berkemah di pinggir laut Teberau untuk nyebrang ke tanah perjanjian. Nah, satu kondisi yang pada waktu itu seolah-olah sukacita, pengharapan, keberuntungan, kemerdekaan terlepas dari Mesir sudah tinggal selangkah lagi, sudah tinggal digenggam sesaat lagi. Tetapi pada waktu mereka berpikir seperti itu, apa yang terjadi? Suasana berubah drastis, di mana bangsa Israel pada waktu itu amat sangat memasuki suatu keadaan mencekam, ketakutan, sehingga mereka berteriak-teriak, "Tuhan, Tuhan tolong." Mereka berkata kepada Musa, "Mengapa bukankah sejak tempo hari kami sudah berkata engkau tidak perlu lagi peduli, tidak perlu lagi mengurusi kami. Kami tetap lebih suka di Mesir dengan makanan dan minuman yang tetap terjamin daripada saat ini kami dibawa oleh engkau. Dan ternyata kami saat ini dikejar oleh Firaun dengan pasukannya yang begitu lengkap, kereta kudanya, senjatanya. Kami seolah-olah saat ini diperhadapkan jalan buntu. Kami akan diterkam, akan dianiaya, akan dibunuh. Kami akan dikubur massal tempat ini. Bukankah Musa, kami sudah katakan, jangan bawa kami. Tidak adakah di Mesir kuburan sehingga engkau harus membawa kami untuk dikubur di padang pasir secara massal?" Itulah yang menjadi suatu respon di dalam ketakutan, kecemasan bangsa Israel yang sebenarnya tidak perlu, karena mereka sudah kenyang, sudah begitu banyak pengalaman hidup bersama Tuhan yang telah melakukan kuasa yang besar,
melakukan kuasa yang spektakuler yang boleh mereka terima. Bukankah masih dalam ingatan bagaimana Tuhan mengadakan 10 tulah yang amat sangat luar biasa, telah membuat Firaun kalah, membuat Firaun membiarkan bangsa ini akhirnya untuk bebas, untuk merdeka. Bukankah itu semua sudah dilihat? Tapi kenapa mereka saat itu kembali gemetar, kembali ragu akan pertolongan dan pimpinan daripada Tuhan yang penuh kuasa tersebut? Mereka menjerit, mereka ketakutan. Di depan laut Teberau yang tidak terseberangi, kiri kanan gurun pasir yang sungguh gersang adanya, di belakang tentara Firaun yang semakin dekat dan semakin dekat. Mereka seolah-olah memasuki satu tahap untuk menyerah, mati, dan dikubur massal di sana. Benarkah Tuhan di dalam satu situasi kondisi yang mencekam atas bangsa Israel, Tuhan membiarkan, Tuhan tidak peduli dan Tuhan meninggalkan bangsa ini? Ternyata tidak. Segala tangan perkasa Tuhan yang telah mereka alami dengan hebatnya tetap berlaku dan tetap berlangsung. Di mana pada waktu itu yang dirasakan umat Israel pada waktu itu, Firaun semakin mendekat, semakin mencekam, keadaan akan semakin membuat mereka itu tak berdaya. Tetapi Tuhan dengan kuasanya tahan akan percepatan kedatangan Firaun dengan tiang awan yang membuat lingkungan pada waktu itu gelap sehingga tidak bisa seorang pada yang lain melihat akan keberadaannya. Begitu pekat, begitu gelap dengan tiang awan yang buatan Tuhan, sehingga agak terhambat pengejaran dari Mesir kepada bangsa Israel. Tidak stop di sana kuasa penyertaan Tuhan yang dinyatakan, di mana Tuhan perintahkan, mengapa Musa kau diam saja? Gunakanlah tongkat itu, sentuhlah laut itu. Maka laut terberau dengan kuasa Tuhan, dengan kuasa angin timur dari Tuhan, sehingga laut itu terbelah. Dan bangsa Israel dengan istilahnya mudah boleh menyeberang laut Teberau, ibarat melangkah di daratan saja. Sampai di sana kuasa Tuhan di dalam penyertaan dan memberi perlindungan yang memberikan suatu peperangan untuk melawan bangsa Mesir dinyatakan oleh Tuhan. Bangsa boleh menyeberang dengan baik. Sampai di sanakah berhenti penyertaan dan pertolongan Tuhan? Tidak. Malah ketika Firaun bersama pasukannya tetap masih mengejar dan mereka sudah ada di kondisi laut yang terbelah, Tuhan menyatakan segala kuasa agar umat mengerti dan tahu Tuhan amat dahsyat, bekerja dengan tuntas. Ditunggang balikannya pasukan Firaun dengan senjata yang lengkap, kereta kuda yang luar biasa, oleh laut yang kembali berbalik. Laut yang terbelah kembali berbalik seperti semula, sehingga semua pasukan Mesir binasa. Bangsa Israel menyaksikan kedahsyatan daripada kuasa Tuhan yang luar biasa. Mereka semakin teguh dan percaya. Di tengah kehidupan kita yang sungguh tidak menentu seperti sekarang ini, banyak hal, banyak perkara membuat kita ragu, cemas, bertanya-tanya, kapankah kita terbebas dari segala ancaman di dunia ini? Pandemi COVID, masalah ekonomi, pekerjaan, masa depan anak-anak, masa depan keamanan, politik, bencana alam, segala sesuatu yang terus-menerus mengintimidasi kehidupan ketenangan kita.
kita bertanya pada Tuhan, kapan dan kapan? Saya percaya pertolongan Tuhan itu tepat dan tidak pernah terlambat. Tetap akan berlangsung dan akan dinyatakan untuk kita-kita. Tetaplah tegar di dalam zaman yang sukar seperti sekarang ini. Untuk kita memiliki keteguhan iman yang semakin teguh, semakin tetap. Kata Musa, janganlah takut. Tetap percaya. Tetap andalkan Tuhan yang akan memberikan pertolongan, perlindungan, penyertaannya yang akan berperang untuk kita, dan kita cukup diam dan berserah saja. Tuhan memberkati Bapak, Ibu, saudara-saudara sekalian semua. Amin.